Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sobat semua. Syukur alhamdulillah kita bisa jumpa lagi dalam, ngobrol bersama saya Titi Anggraini, membahas, soal pemilu demokrasi, yang ada di Indonesia dan juga global. Nah, untuk kesempatan kali ini saya ingin ngobrol dan membahas isu yang sekarang sedang ramai ya soal KLB Partai Demokrat. Tetapi saya ingin menganalisis peristiwa ini dari perspektif hukum, khususnya hukum partai politik dan kepemiluan kita. Jadi kalau aspek politisnya sudah banyak pakar politik, pengamat politik yang membahasnya. Nah, saya merasa tertarik untuk membedahnya dari sisi hukum partai politik dan pemilu. Jadi sebenarnya setelah ditelusuri, dikaji persoalan KLB Partai Demokrat ini dari aspek hukum tidak terlalu rumit-rumit amat begitu ya. Kenapa tidak terlalu rumit? Nah, ini saya sudah buatkan sedikit slide yang untuk membantu kita di dalam menelaah secara lebih sistematis. Semoga cukup memadai untuk pemahaman kita bersama. Jadi dari sisi hukum ada beberapa produk hukum yang perlu kita rujuk kalau kita ingin menelaah dualisme, bisa dikatakan begitu, akibat adanya KLB Partai Demokrat. Dualismenya tanda kutip ya. Nah, yang pertama adalah Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang partai politik yang sudah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011. Lalu ada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang pemilihan gubernur, bupati, dan wali kota yang sudah diubah 3 kali dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016, dan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020. Kemudian ada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilihan umum, serta yang terakhir ada Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 34 Tahun 2017 tentang tata cara pendaftaran, pendirian badan hukum, perubahan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga, serta perubahan kepengurusan partai politik. Jadi saya akan membahas soal KLB Demokrat dari perspektif regulasi yang ada ini, begitu ya. Nah, mari kita lihat sama-sama. Yang pertama adalah memang undang-undang partai politik kita menyaratkan pendirian partai politik untuk mendapatkan status badan hukum itu harus didaftarkan ke Kemenkumham. Nah, itu ada di dalam pasal 3 ayat 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 yang menyebutkan bahwa partai politik harus didaftarkan ke kementerian. Nah, kementerian ini di pasal satunya disebutkan adalah Kementerian Hukum dan HAM untuk menjadi badan hukum gitu. Jadi partai politik untuk bisa menjadi badan hukum memang harus didaftarkan ke Kemenkumham. Termasuk ketika pendaftaran itu harus menyertakan akta notaris tentang pendirian partai beserta anggaran dasar dan anggaran rumah tangga. Dan kalau kita baca undang-undang partai politik, memang tata kelola partai setelah undang-undang itu peraturan tertingginya adalah harus merujuk kepada anggaran dasar, anggaran rumah tangga. Jadi bisa dikatakan ADART itu, anggaran dasar itu adalah konstitusinya partai. Jadi kalau kita bernegara, kita punya Undang-Undang Dasar 1945, maka dalam berpartai kita punya, dalam hal ini mereka yang berpartai, konstitusi di dalam menggerakkan partai adalah anggaran dasar, anggaran rumah tangga. Tentu harus sejalan dengan peraturan perundang-undangan yang ada di Republik Indonesia. Nah, lalu ada ketentuan di dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 ini tentang partai politik di pasal 5 bahwa ini bisa dibaca di layar, anggaran dasar dan anggaran rumah tangga dapat diubah sesuai dengan dinamika dan kebutuhan partai politik. Jadi anggaran dasar itu berisi ketentuan soal bagaimana kaderisasi, rekrutmen politik dilakukan, tata kelola keuangan partai, lalu kalau terjadi perselisihan seperti apa, jenis-jenis rapat, begitu ya, penentuan kepemimpinan, keanggotaan, itu ada di anggaran dasar dan lebih teknis lagi pengaturan organisasi partai ada di anggaran rumah tangga.
Nah, yang kedua, perubahan ADART sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilakukan berdasarkan hasil forum tertinggi pengambilan keputusan partai politik. Dan yang ketiga, perubahan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga harus didaftarkan ke kementerian paling lama 30 hari terhitung sejak terjadinya perubahan tersebut. Jadi pendaftarannya adalah ke Kementerian Hukum dan HAM, karena memang yang mengurusi partai politik ada di Kementerian Hukum dan HAM, terutama di Direktorat Jenderal AHU, Administrasi Hukum Umum, begitu ya. Dan ayat keempatnya, pendaftaran perubahan menyertakan akta notaris mengenai perubahan ADART. Jadi ini adalah alur kalau suatu partai ingin mengubah ADART dari partai tersebut. Dan memang harus didaftarkan ke Kemenkumham karena ketentuan undang-undang mewajibkan untuk itu. Lalu juga ada pengaturan di Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 ini, yaitu di pasal 23 tentang pergantian kepengurusan. Jadi di ayat 1-nya disebutkan, pergantian kepengurusan partai politik di setiap tingkatan dilakukan sesuai dengan ADART. Tadi ya, karena ADART ini konstitusi partai begitu. Jadi pergantian kepengurusan pun tidak bisa berdasarkan selera sekelompok orang, tetapi harus dibentengi oleh ADART. Karena kenapa? Apalagi di partai itu kedaulatan berada di tangan anggota dan dijalankan berdasar ADART. Yang kedua, susunan kepengurusan hasil pergantian kepengurusan parpol tingkat pusat itu didaftarkan ke Kementerian Hukum dan HAM paling lama 30 hari terhitung sejak terbentuknya kepengurusan yang baru. Dan di ayat 3 disebutkan keputusan menteri itu paling lama 7 hari terhitung sejak diterimanya persyaratan. Jadi ada prosedurnya, mengubah ADART itu harus didaftarkan ke Kemenkumham dan perubahan harus melalui forum tertinggi partai, dan pergantian kepengurusan di tingkat DPP, pengurus tingkat pusat itu juga harus didaftarkan Kementerian Hukum dan HAM paling lama 30 hari setelah terbentuknya kepengurusan yang baru. Nah, lalu ada juga nih, tadi kita sudah bahas Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 34 Tahun 2017 tentang pendaftaran partai politik untuk menjadi badan hukum, perubahan ADART, serta perubahan kepengurusan. Di dalam pasal 10-nya disebutkan bahwa untuk mengajukan permohonan pendaftaran perubahan ADART, partai politik wajib mengunggah surat keterangan tidak dalam perselisihan internal partai politik dari Mahkamah Partai atau sebutan lain sesuai dengan ADART partai politik. Jadi partai itu kalau ingin mengubah ADART harus dipastikan partainya sedang tidak mengalami perselisihan. Nah, kalaupun sedang dalam perselisihan itu harus selesai dulu. Mekanisme perselisihan internal partai itu ada diatur di Undang-Undang Partai Politik kita. Nanti kita bisa diskusi berikutnya soal bagaimana perselisihan internal diselesaikan. Yang kalau di Undang-Undang Partai, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 itu disebutkan harus diselesaikan oleh Mahkamah Partai. Kalau tidak tercapai kesepakatan, bisa ditempuh melalui pengadilan negeri, dan kalau masih tidak puas, upaya hukum terakhirnya ke Mahkamah Agung. Jadi skema penyelesaian internal itu didahulukan, kalau tidak tercapai baru ke pengadilan negeri dan upaya hukum terakhir ke Mahkamah Agung. Tetapi kalau ingin mengubah ADART itu disebutkan secara eksplisit Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 34 Tahun 2017 tidak boleh partai itu dalam perselisihan internal. Nah, termasuk juga pendaftaran perubahan kepengurusan partai politik. Di pasal 21-nya juga disebutkan bahwa perubahan kepengurusan wajib menyertakan bahwa mereka sedang tidak mengalami perselisihan internal partai. Jadi Kemenkumham ini bisa dikatakan tidak mau terlibat di dalam proses perselisihan partai. Makanya diselesaikan dulu, baru kemudian pendaftaran itu bisa diabsahkan atau disahkan. Karena di pasal 21 ayat 2 disebutkan permohonan untuk perubahan kepengurusan wajib dilakukan pemeriksaan dan atau verifikasi. Jadi soal detail ini nanti bisa dilihat
di Permenkumham nomor 34 tahun 2017. Nah, kalau di sini nih sebenarnya sudah terang benderang ya bagaimana ketika suatu partai menghadapi gejolak di internal, seperti apa perubahan ADART dan kepengurusan bisa dilakukan. Dan yang menarik lagi, ada pengaturan di dalam Undang-Undang Pilkada dan Undang-Undang Pemilu kita. Tadi kita sudah bahas. Antara lain di pasal 40A ayat 1 Undang-Undang nomor 10 tahun 2016 tentang pemilihan gubernur, bupati, wali kota. Jadi disebutkan di dalam pasal 40A ayat 1 bahwa partai politik yang dapat mendaftarkan pasangan calon merupakan partai politik yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dan partai politik yang sah ini artinya partai politik yang disahkan oleh Kementerian Hukum dan HAM. Bahkan untuk menjadi peserta pemilu pun, meski partai politik sudah berbadan hukum, dia juga harus mengajukan pendaftaran untuk menjadi calon peserta pemilu kepada KPU. Nah, kita bisa gunakan pasal 40 ayat 1 Undang-Undang nomor 10 tahun 2016 ini untuk mengecek. Karena kita baru pilkada ya. Pilkada pada Desember 2020 yang proses pencalonannya mulai di bulan September. Sebenarnya kemarin itu partai kepengurusan Partai Demokrat dalam hal ini yang mana yang dianggap sah sehingga bisa mencalonkan kepala daerah dan wakil kepala daerah di Pilkada tahun 2020. Nah, ini menarik nih. Nah, yang pertama adalah sebelum kita masuk ke situ, kita lihat dulu. Jadi di dalam ketentuan yang ada, ADART yang sekarang ini diakui dan dianggap sah, jadi dianggap sah ya, karena memang ada mekanisme pendaftaran ke Kemenkumham. Itu ADART yang mana gitu ya, dari Partai Demokrat. Ternyata setelah ditelusuri, ada keputusan Menteri Hukum dan HAM tahun 2020 yang diterbitkan pada bulan Mei 2020 yang mengakui bahwa anggaran dasar anggaran rumah tangga yang sah dari Partai Demokrat adalah anggaran dasar dan anggaran rumah tangga tahun 2020. Nah, ini bisa dilihat di layar. Jadi ada pengajuan kepada Kementerian Hukum dan HAM. Lalu Bapak Yasona Lauli selaku Menteri Hukum dan HAM pada bulan Mei tahun 2020 ini bisa dilihat mengesahkan ADART Partai Demokrat versi tahun 2020. Nah, ini yang versi 2020 itu bisa kita unduh di website Partai Demokrat yang mana dokumennya. Jadi statusnya yang diakui oleh Kemenkumham, Kementerian Hukum dan HAM adalah anggaran dasar dan anggaran rumah tangga versi tahun 2020. Nah, dan di dalam ADART versi 2020 itu di dalam pasal 81 anggaran dasar memang dikenal yang disebut dengan Kongres luar biasa gitu ya. Jadi di sini disebutkan Kongres luar biasa mempunyai wewenang dan kekuasaan yang sama dengan Kongres. Dan Kongres adalah pemegang kekuasaan tertinggi partai yang diselenggarakan sekurang-kurangnya sekali dalam 5 tahun. Tadi kan disebutkan di Undang-Undang Partai Politik, ADART bisa diubah dengan mekanisme melalui forum tertinggi partai. Ternyata kalau di Partai Demokrat, forum tertingginya disebut dengan Kongres dan juga ada Kongres luar biasa. Di dalam pasal 81 ini, Kongres luar biasa itu kewenangannya apa saja? Ada, termasuk mengesahkan ADART, memilih dan menetapkan ketua umum, menetapkan formatur kongres, menyusun program umum partai politik, dan menetapkan keputusan kongres lainnya. Tapi ada syaratnya di dalam pasal 81 ayat 4. Kongres luar biasa dapat diadakan atas permintaan yang pertama, A, Majelis Tinggi Partai, atau yang kedua, sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah Dewan Pimpinan Daerah dan setengah dari jumlah Dewan Pimpinan Cabang serta disetujui oleh Ketua Majelis Tinggi Partai. Jadi kalau ada KLB, maka KLB itu harus merujuk kepada anggaran dasar yang diakui atau sah berdasarkan pendaftaran ke Kemenkumham, sebagaimana yang tampil di layar ini. Nah, yang berikut yang menarik adalah kepengurusan yang sah menurut Kemenkumham, karena Kemenkumham ini mewakili pemerintah dan pemerintah adalah elemen negara atau organ negara,
yang mana gitu ya. Nah, untuk mengecek itu sebenarnya sangat mudah karena kita berada di era keterbukaan informasi, transparansi begitu ya. Kita bisa merujuk dengan tadi kan untuk pencalonan di pilkada hanya bisa dilakukan oleh pengurus yang pengurus partai politik yang sah gitu ya menurut peraturan perundang-undangan. Ada tipsnya nih untuk mengecek itu. Jadi kita bisa melihat melalui portal yang dikelola oleh KPU. Jadi apresiasi juga nih kepada KPU karena KPU mengelola portal yang menyajikan data-data partai politik kita secara cukup lengkap. Kita bisa lihat di sini. Nah, semoga bisa dilihat ya, ada situs atau portal yang dikelola oleh KPU, alamatnya itu info.pemilu.kpu.go.id. Jadi di dalam situs ini kita bisa lihat, kita bisa pilih pertama, karena yang terakhir ini adalah Pilkada 2020 dan partai politik yang bisa mendaftar adalah partai politik yang sah menurut peraturan perundang-undangan, kita bisa klik di sini Pilkada 2020. Nah, akan muncul pilihan-pilihan. Di sini ada pilihan SK kepengurusan parpol. Di sini ya. Di sini kita bisa klik gitu SK kepengurusan parpol. Kalau internetnya bagus tidak terlalu lama untuk connect. Nah, ini dia. Di sini ada tampil semua nih. Jadi ada nama-nama partai. Kalau di sini cuma 10 ya. Kita bisa klik ke halaman berikutnya. Ke halaman 2. Nah, di sini ada Partai Demokrat. Di dalam kolom Partai Demokrat ini ada tulisan Partai Demokrat, lalu ada di sini kanannya SK pengurus, download. Nah, kita coba download. Sebenarnya partai yang pengurus yang mana yang diakui oleh Kemenkumham saat ini yang kemarin di Pilkada juga terdaftar di KPU. Nah, ternyata berdasarkan keputusan Menkumham nomor 15/AH tahun 2020 tentang pengesahan perubahan susunan kepengurusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat masa bakti 2020-2025, kita cek ke bawah, itu disahkan oleh Pak Yasona Lauli 27 Juli 2020. Nah, kepengurusan yang diakui oleh KPU berdasarkan keputusan Menkumham adalah kepengurusan dengan Ketua Umum Agus Harimurti Yudhoyono dan Sekretaris Jenderal Teuku Rifki Harsyah gitu ya. Lalu tadi kan kalau mau bikin KLB atau membuat KLB harus dengan persetujuan Majelis Tinggi dan dihadiri oleh DPD 2/3 DPD atau setengah dari DPC. Kita juga bisa mengecek kepengurusan DPD yang terdaftar di Kemenkumham, Dewan Pimpinan Daerah, berarti tingkat provinsi ya, dari Partai Demokrat. Kita tinggal klik saja di sini tadi ada Partai Demokrat di sini. Lalu ketika kita klik, nanti kita tunggu sebentar, ternyata semua pengurus itu bisa muncul di sini dari seluruh provinsi. Contohnya Aceh gitu ya. Kita klik SK pengurus, yang kemarin yang Pilkada Provinsi deh, Sumatera Barat gitu ya. Kita bisa klik di download. Nah, di sini akan muncul kepengurusan Dewan Pimpinan Daerah, Dewan Pimpinan Daerah Partai Demokrat Provinsi Sumatera Barat itu siapa. Nah, ini bisa kelihatan nih ya, dipimpin oleh Bapak Mulyadi. Lalu selain itu, di kabupaten kota juga kita bisa lihat dengan mengklik tulisan Sumatera Barat. Nah, di sini bisa terlihat nih, pesisir selatan, Solok, Sijunjung, Tanah Datar, dan seterusnya. Jadi, ini yang sebenarnya bisa menjadi alat analisis kita untuk melihat persoalan terkini dari KLB Partai Demokrat. Jadi, penting bagi tata kelola pemerintahan, bernegara, berpemilu, berpilkada untuk transparan dan terbuka. Salah satunya ketika ada polemik atau permasalahan hukum seperti yang dihadapi oleh Partai Demokrat, publik juga bisa ikut menganalisis dan memeriksa sebenarnya persoalan ini seperti apa dalam perspektif hukum. Karena semua data, semua dokumen itu terbuka dan bisa diakses oleh publik. Jadi
kalau berdasarkan kajian hukum partai politik dan hukum kepemiluan kita, kita tidak terlalu rumit dan sulit ya untuk mengkaji soal legalitas KLB di Deli Serdang atau di Sibolangit. Karena sekali lagi, satu, ternyata ADART yang diakui oleh Kemenkumham adalah ADART tahun 2020, dan kepengurusan Dewan Pimpinan Pusat yang terdaftar di Kemenkumham adalah kepengurusan di bawah Bapak Agus Harimurti Yudhoyono. Dan kalau kita lihat dari persyaratan KLB, persyaratannya sudah sangat jelas, itu ada diatur di dalam pasal 81 ADART tahun 2020. Nah, kalau menurut sobat cukup simple kan ya kajiannya begitu. Demikian dari saya untuk kajian KLB Partai Demokrat dalam perspektif hukum. Saya kira kalau dari kajian hukum maka jelas saat ini yang sah di mata hukum sesuai Undang-Undang Partai Politik, Peraturan Menkumham, Undang-Undang Pilkada, dan juga data-data ADART yang terdaftar itu adalah ADART Partai Demokrat tahun 2020 dan kepengurusan yang terakhir disahkan pada bulan Juli tahun 2020 yaitu kepengurusan di bawah Bapak Agus Harimurti Yudhoyono. Kita tunggu ke perkembangan selanjutnya karena tadi di Undang-Undang Partai disebut bahwa hasil KLB kalau ada perubahan ADART dan kepengurusan harus didaftarkan ke Kemenkumham paling lambat 30 hari setelah dilakukan perubahan ADART dan setelah terjadinya perubahan kepengurusan di tingkat pusat. Sampai jumpa di obrolan kita berikutnya. Tetap simak channel YouTube Titi Anggraini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.